Yang jelas-jelas pahit, kopi aja masih ada yang minum, Bu. Ya. Dan kita bisa sembuh dengan minum obat, misal obat pahit atau manis. Ya, lebih banyak yang pahit. Kita bisa sampai jadi sakit karena makanan enak atau makanan sehat. Karena enak, Bu. Sum-sum diseruput, ya. Kolesterol, gulai, minyaknya, luar biasa itu. Ya. Anak kecil sakit gigi karena permen atau karena sayur? Kan permen, ya. Asli diundang sama kita, ya. Maka istilah, insya Allah kita semua pengen bahagia, betul? Maka ya udah, tinggal cara bahagianya dari mana, ya. Judulnya apa? Udah dibaca yang di depan? Kolbu itu apa, Bu? Hati, ya. Maka bismillah. Dalam bahasa Arab kolbu itu, hati itu kolbun, ya. Kolbun. Kalau dipakaikan alif lam maka tanwinnya harus hilang. Jadi al kolbu, ya. Dan kalau dia jadi di depan maka harus pakai domah. Tapi kita tidak sedang belajar nahu, ya. Maka bismillah. Saya ingatkan bahwa dasar katanya kolbun itu satu akar kata dengan kulub. Kulub itu artinya bolak-balik. Makanya justru Nabi sendiri doa yang paling sering beliau kumandangkan, ya muqallibal kulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membulak-balikan hati, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Karena hati pasti bolak-balik, Bu. Ada semangat ibadah, ada futur benar-benar lemah, benar-benar malas, ada bahagia, ada perasaan tuh senang bersyukur terus, ada yang memang ada momen di mana lagi ya insecure. Nanti orang-orang biologi, sains nyebutnya dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh makanan dan lain-lain. Tapi Islam punya ilmu untuk itu semua, ya. Bismillah, semoga Allah bahagiakan kita semua. Saya awali dengan sebuah kisah. Ada orang dermawan, soleh dan dermawan, dapat rezeki. Maka dia beli kambing satu. Lalu minta kiai di desanya, Pak Kiai tolong potong ya, bagi-bagiin ke masyarakat satu kampung kita. Oke, siap. Tapi saya mau pesen dong, pengen kebagian, tapi kasih saya bagian yang paling buruk aja dari kambing ini, paling buruk. Siap. Potong, bagi-bagiin, disetorin ke rumah sang dermawannya. Pak Dermawan, ini bagian yang di request. Begitu dilihat, apa isinya? Lidahnya dan hatinya. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Besoknya si dermawan dapat rezeki lagi, Bu. Beli kambing lagi, dianterin lagi ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Potong lagi ya, minta tolong bagi-bagiin lagi ke semuanya. Tapi hari ini mah beda ah. Kemarin saya minta yang terburuk, saya minta yang baik dari kambing ini sekarang. Siap. Potong semua kebagian, setor ke rumah sang dermawan. Begitu dilihat isi bungkusannya, ternyata isinya adalah lidah dan hatinya juga. Nanya dong, Pak Kiai, kemarin kan terburuk udah sama lidah dan hati. Sekarang kenapa terbaik lidah dan hati juga? Ternyata Pak Kiainya pengen kasih pelajaran. Beliau menjawab, begitulah juga dengan manusia. Kalau sudah hatinya dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Ya, Bu, Ibu pernah sakit hati nggak sama kambing? Ibu lewat depan kandang kambing, kata kambingnya teh, "Mbak, kambing kurang ajar." Pernah kayak gitu, Bu? Enggak. Tapi kalau sakit hati sama mulut manusia pernah? Padahal katanya manusianya lebih mulia daripada kambing. Kata manusianya, ya udah kalau gitu nikah aja sama kambing. Tapi nggak mau juga kan, Bu? Ya, Masya Allah. Gitulah manusia ya. Maka kalau lisan dan hatinya tidak baik, lihat ya,
bahkan bisa lebih menyakiti daripada hewan-hewan ya. Padahal hewan tidak berakal seperti manusia. Kami silakan. Kadang kita fokus untuk mengisi ember pahala kita ya. Tadi udah sholat subuh, ada yang sudah sholat duha, ada yang hari ini udah baca Al-Quran, alhamdulillah. Ada yang kemarin sudah sedekah. Pokoknya kita beramal terus tiap hari ya. Dan ibarat kita punya ember masing-masing. Tapi kadang kita lupa, sibuk hanya mengisi, tapi lupa untuk mengecek ember saya bocor gak ya? Ya. Karena nanti ada orang-orang yang pulang ke hadapan Allah dengan perasaan, dengan mengingat, wah saya hidup kan udah sholat, udah taklim, udah ngaji, udah wah macem-macem. Pas disetorin embernya di hadapan Allah, ternyata kosong karena embernya bocor. Ya, apa yang bikin itu bocor? Tadi Ustaz ngebacain ayatnya, surat 91 Asy-Syams, potongan ayatnya. Ya. Lebih tepatnya kita pengen baca ayat 9 dan 10-nya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa yang dimaksud? Wahiyal qalb, itulah hati. Ya. Bu, bahkan ya Bu ya, kalau kita ke dunia pendidikan Bu, ibu nyekolahin anak ibu biar apa Bu? Pinter, betul. Memang biasanya namanya belajar ya pasti jadi pinter. Tapi Bu, pendidikan di dalam Islam Bu, tujuan paling utamanya bukan bikin pinter Bu. Bukan, demi Allah. Makanya nanti kalau pengen nyari sekolah anak Bu, silakan lihat visi misi sekolahnya. Kalau tujuannya hanya mencerdaskan, mempinterkan gitu ya, tanpa ada yang ini, maka mungkin belum sesuai dengan tujuan Islam. Tujuan Islam mendidik itu apa? Contoh Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah, surat 62 Al-Jumu'ah, di ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ustaz apa, masyaallah. Ya. Dialah yang telah menurunkan rasul di kalangan yang ummi. Rasul kita juga ummi, tidak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya, lalu untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nonton ya, tujuan pendidikan dalam Islam, Nabi mendidik para sahabat itu dengan pandangan ingin menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka. Punten ya Bu ya, kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter. Ada orang yang dari lahir langsung cerdas Bu, IQ-nya tinggi, cepat menghafal. Tapi kalau jiwanya tidak terbersihkan, ya lihat koruptor kita pinter-pinter tidak? Pinter ya. Kalau maling bodoh Bu. Malingnya bodoh, pengen nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya ya. Tapi kalau malingnya pinter, mandirian, satu orang yang kelaparan jutaan orang, ini yang repot ya. Pinter Bu, demi Allah. Tapi kalau sekedar pengen sekolah biar pinter, kurang Bu, ngapunten. Karena pendidikan Islam itu nggak bertujuan bikin pinter. Pinter cuman efek samping yang pasti akan tercapai kalau jiwanya udah bersih. Ya, punten, efek samping. Bahkan di dalam Islam nanti kalau kita bicara tentang bisnis, cara jadi kaya, itu sempurna. Cara jadi kaya Islam punya kalau mau dicari. Ya. Cara jadi pinter, tapi enggak, nomor satu, bersih dulu jiwanya, ilmu nyari sendiri, takwa dengan sendirinya, ya. Demi Allah. Tapi berani bilang para sahabat zaman dulu yang akhirnya pada menjadi kaya, kami bisa bilang itu cuman efek samping. Ya, cepat atau lambat, suka tidak suka, pasti. Silakan baca biografi para sahabat yang dulunya kayak gimana susah hidupnya. Abu Hurairah misal, saya ambil satu contoh. Beliau tinggalnya di masjid Ahlus Suffah,
Dalam suatu riwayat bahkan beliau dijelaskan sholat pingsan Bu, saking kelaparannya. Tapi meninggalnya jadi orang besar, jadi orang kaya. Cepat atau lambat pasti dunia tuh yang ngejar pasti ya. Maka istilah ya uyuzakihim, kita ngaji yang sukses nih yang kayak gimana, sama pulang dari sini tambah bersih jiwanya, tambah dekat sama Allah. Bisa jadi ada yang lagi jualan di depan tuh, Allah tahan pembelinya, nggak ada yang datang. Karena ditahan pembelinya, jadi bisa fokus ngedengerin ini dari pengeras suara. Pulang-pulang dia yang tambah bertakwa, dia yang sukses ngajinya Bu. Daripada yang sudah ada di majelis ini terus ngerasa basi, udah pernah dengar semua. Pulang-pulang tidak tambah dekat sama Allah, tidak tambah bersih jiwanya, ada yang salah. Masya Allah, tenang aja. Jiwa bersih, dakwah, meskipun cuma satu dalil yang kita ketahui, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang pengen ngamalin satu dalil tersebut dari lisan kita. Mudah bagi Allah. Lisan, hati tidak bersih, hafal 1000 dalil, mudah bagi Allah, tidak satu pun yang pengen ngamalin dari ucapan kita. Bu, kerasa nggak sih Bu kalau orang lagi tulus atau tidak tulus Bu? Dari tabiat lisan kerasa kan? Makanya kalau perempuan duaan curhat di kamar bisa lebih masuk Bu daripada ngomong ramean kayak begini Bu. Ngomong ramean kayak gini banyak godaan syaitonnya Bu. Ngerasa terlena, ngerasa diri sudah besar, ngerasa diri sudah terkenal, lupa bahwa ternyata popularitas itu fungsinya untuk mengenalkan Allah, bukan untuk mengenalkan diri sendiri. Ada kamera, nanti ada yang ngajak foto, mungkin ada yang nonton, ada subscriber, ada follower, repot. Tapi duaan di kamar nggak ada siapa-siapa, semurni perasaan, ya Allah dia sahabatku ya Allah, dan aku tidak ingin dia menderita, aku sayang ya Allah. Ngasih nasihatnya juga tulus pasti. Hati cuma bisa disentuh pakai hati, lembut insya Allah ya. Karena kayak gini lebih repot saya Bu, kalau mau jujur. Kita sedang menjadi ujian satu sama lain. Kapan saya sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika hati ini lillahi ta'ala, ya Allah udah Engkau ridho aja. Ini dakwahnya bukan berhasil ketika ibu semua kagum dengan apa yang saya ucapkan, tidak sama sekali. Ibu semua, wah keren si Koko kata-katanya, dijadiin quotes, di tag di story, enggak ya. Tapi Allah nggak ridho karena Allah tahu isi hati. Saya dilumat sendirian di neraka Bu. Ya. Bagi ibu, saya juga ujian. Ya. Kalau datangnya ke sini lillahi ta'ala pengen ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, setiap langkah ibu tetap gugurin dosa dan meninggikan derajatnya. Tapi kalau tujuannya dari awal pengen selfie misalnya. Bu, saya nggak bilang selfie itu dosa Bu ya. Tapi kalau niatnya selfie, punten nggak punten, yang sedang berbicara tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin kalian, saya nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa ya. Jadi justru mohon doanya. Jadi kalau ngelihat ada orang yang ceramah tuh didoain, ya Allah mudah-mudahan orang ini tuh nggak cuma ngomong doang, tapi juga diamalin. Sungguh rugi, ucapannya indah, tersusun rapi, tapi hatinya berantakan. Aduh ya. Alhamdulillah ya, doain saya Bu ya, beneran doain Bu ya, tiap beres sholat doain ya. Doain apa Bu? Biar si Koko jadi mantu, jangan Bu ya, saya udah nikah Bu ya. Insya Allah. Bismillah ya. Jadi kayak gitu ya. Nah tapi apa tadi yang bikin ember bocor Bu? Tadi Bu, masalahnya di hati. Kita akan bandingkan antara sakit hati, bukan sakit hati dijahatin orang ya. Nanti penyakit-penyakit hati maksudnya, seperti ya kesombongan, takabur dan lain-lain ya. Kita bandingkan antara penyakit fisik dengan penyakit hati. Yuk kita bandingin. Ya. Fakta pertama, Bu, sakit fisik Bu, di dunianya pahit memang Bu. Harus diopname, badan terasa sakit, disuntik, makan obat. Tapi demi Allah, sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, penyakit fisik tuh ujungnya sama Bu.
Apa ujungnya? Mati, betul. Ya. Bahkan ada orang udah sembuh, pulang ke rumah, belum nyampe rumah ketabrak mobil, mati, ada, Bu. Kalau emang udah waktunya ada aja, ya. Tapi penyakit fisik ini tadi ujung-ujungnya sama, mati. Dan ketika menderita penyakit fisik di dunia, satu, dosa berguguran, ya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, orang sakit itu dicabut 3 hal sama Allah. Dicabut cahaya di wajahnya, ya. Dicabut senyumannya, dan yang ketiga dicabut dosa-dosanya. Ketika orang ini sembuh, Allah kembalikan yang 2, yang 1 tidak dikembalikan. Senyuman di wajahnya dikembalikan, cahaya di wajahnya dikembalikan. Apa yang tidak diambil, tidak dikembalikan? Dosanya tidak dikembalikan. Ngapunten, bisa jadi ada orang yang justru karena dia sakit lebih parah daripada orang lain, dia lebih terjamin surganya, Bu, daripada yang sehat. Kan bukan tanpa alasan Allah ngasih contoh di Al-Quran tuh Firaun. Firaun sehat, diriwayatkan, sebagian riwayat menyebutkan hidup 400 tahunan, sehat, kaya, berkuasa, istri soleha, seumur hidup nggak pernah sakit, seumur hidup nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah seumur hidup. Ya, apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti sampai sekarang nggak pernah ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun, betul? Iya, masya Allah, anaknya lucu banget. Siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nggak ada ya. Insya Allah. Na'udzubillah. Ya, itu Firaun, ya. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja. Nah, tadi penyakit fisik di dunia, iya sakit. Tapi ketika mati dibangkitkan lagi, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Tumor membesar di leher, mati gara-gara itu. Ketika nanti dibangkitkan lagi, tumornya ikut, demi Allah enggak, utuh, Ibu. Ya, jangankan itulah, kalau ada orang meninggal, mohon maaf, kelindes kendaraan besar, ya, ususnya kemana-mana, ya, dibangkitkan kembali nanti di hari akhir, utuh, Bu, nggak berantakan. Aduh, pegangin usus saya dong, enggak, utuh demi Allah, utuh, ya. Di dunianya menyelamatkan, gugurin dosa. Kenapa kita menderita? Ya mungkin gitu ya. Tuh, kita belum pengen surga, mungkin pengennya bahagia di dunia doang. Jadi kayaknya sakit tuh penderitaan yang luar biasa ya. Kita kasihan sama anak-anak yang kena ledakan di Palestina. Di sana, Bu, umur dari 5 tahun sampai akil balik, standarnya hafal 5 sampai 15 juz, standarnya. Bisa jadi Allah terlampau sayang, udah nggak usah lama-lama di dunia, cepetan pulang, udah pulang. Sebelum punya dosa. Bisa jadi mereka yang kasihan sama kita, itu ngapain ya si Denis di Indonesia, umur panjang tapi cuma jadi dosa, ih rugi. Kebalik kan? Bisa jadi kita yang kasihan, ya. Kak, seperti itu ya. Itu penyakit fisik kayak gitu ya. Sekarang bandingin sama penyakit hati. Penyakit hati di dunianya bisa jadi nggak kerasa, bahkan ngerasa nikmat. Ya Allah, kemana-mana tangannya dicium, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial. Dikaretinnya 2 berarti kalau spesial ya. Pedes itu mah ya. Wah, dikagumi dan lain-lain. Ditunggu fatwanya, didengarkan nasihatnya. Ya, sehingga menjadi timbul penyakit hati. Emang gue ini orang luar biasa, udah rusak gitu ya. Meninggal, demi Allah harus dipertanggungjawabkan. Ya, coba repot ya. Di dunianya nggak kerasa dan jadi dosa, meninggal efek sampingnya masih ngikut. Penyakit fisik di dunianya gugurin dosa, meninggal penyakitnya nggak ikut. Nah, dari sini aja sok saya survei ya, Bu, berarti mana yang lebih bahaya, penyakit kanker atau penyakit sombong? Kok
Kanker kan bisa bikin mati orang. Bisa jadi gara-gara kankernya itu dia lebih dibersihkan dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ya. Yang sombong, wah dia sombong karena apa? Misalkan dia kaya, misalkan dia tampan, misalkan dia cantik, misalkan dia punya jabatan. Dia lupa tuh itu semua dari Allah. Terus ngerendahin orang lain. Aduh, demi Allah ngikut pertanggungjawabannya. Ya. Repot tidak? Repot, ya. Sekali lagi tapi bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh. Boleh, asal dipakai untuk jadi ketaatan. Ya. Silakan. Maka cuman uniknya penyakit fisik sama penyakit hati itu, kalau penyakit fisik gampang ngakunya, Bu. Datang ke dokter, masuk ke dokter. Dokter tanya dong, apa yang dirasa? Kita jujur, ininya dok, saya juga kemarin kebanyakan makan asbak, misalkan. Ya, gimana makan asbak? Makan ini, saya makan kolesterol, saya makan jarum, saya makan paku, pantesan perutnya sakit ya, misalkan. Saya makan ikan, kok bisa sakit? Iya dok, sama akuariumnya, misalkan. Ya. Ngaku kan Bu? Ngaku. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Ini nggak mau, rahasia, kepo dokter mah. Kan bukan dukun dokternya, ya. Pasti kita ngaku, ya. Tapi kalau penyakit hati, ada yang datang pengen ngobatin, sahabat yang sayang sama kita. Sahabatku, kalau bisa mah jangan gitu ya, itu teh namanya kesombongan. Siapa yang sombong, ha? Galakan dia, ya. Susah pengen ngobatinnya. Kadang memang baru terobatinya ketika ada pengalaman pahit dulu, ya. Alhamdulillah. Ini deh, ibu tahu ini enggak, buku Iqra? Siapa di sini yang ibunya atau anak-anaknya jadi bisa baca Quran, wasilahnya karena buku Iqra? Angkat tangan. Banyak harusnya, nyari semua orang harusnya. Walaupun sekarang sudah banyak metode Umi, Tilawati, Nuri, Cahayaku, lain-lain ya, insyaallah. Iqra ini legendaris. Salah satu adab kita dalam baca kitab, Bu, kita mesti tahu siapa nama penulis kitabnya. Siapa? Ayo, ada foto kiainya di belakang, megang tongkat. Ayo, biar berkah. Siapa namanya? Jangan lupa lagi ya, Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam, ya. Kok kenapa tiba-tiba jadi bahas beliau? Beliau, saya kasih tahu ininya dulu. Terakhir baca artikelnya, cetakan resmi buku Iqra yang sudah terjual secara resmi 150 juta kopi. 150 juta. Berarti punten, Bu, beliau punya pahala jariah mengalir minimal dari 150 juta orang baca Al-Quran ngalir ke beliau. Ngapunten, itu cetakan resmi. Kita tahu Indonesia teh belum yang bajakannya. Kira-kira kalau buku itu dibajak tanpa izin, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau? Kerennya MLM dalam Islam tuh gitu, ya. Ya. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, Bu. Satu Iqra bisa satu TPQ, Bu, 30 anak, ya. Kalau ternyata dia anak di TPQ itu suatu ketika jadi kiai, punya pesantren, ngediriin, ada 1000 anak, dia ajarinnya pakai Iqra juga, ngalir nggak, Bu? Luar biasa, ya. Tapi kenapa emang beliau kok kiai, kenapa megang tongkat? Karena dari umur 18 tahun, Bu, udah nggak bisa jalan lagi, Bu. Lumpuh, harus di kursi roda. Mau apa? Marah sama Allah, nggak mungkin Allah zolim. Menyerah dengan takdir. Beliau pemikirannya bagus. Ya Allah, kalau mungkin ada kaki, umur 18 loh, Bu. Umur lulus SMA, umur semangat-semangatnya main, pacaran. Ya. Sekarang kaki kayak begini, gimana ceritanya? Ya. Tapi beliau menyadari, beliau tidak mengakui diri beliau sebagai ahli tafsir, ahli hadis. Apa dong yang dikuasai? Huruf hijaiyah. Ya udah itu yang ditulis. Ketika niatnya lillahi ta'ala, Allah yang langgengkan buku tersebut sampai sekarang, ya. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Sehingga kayaknya kita bakal iri banget nanti ngelihat seberapa nikmat
surga yang beliau akan terima nanti ya, insyaallah. Alhamdulillah. Iqra tuh ya, insyaallah. Ada kita setiap kali baca bukunya aja per hurufnya jadi pahala ya. Jadi gitu, penyakit fisik sama penyakit. Latihan lagi, penyakit tumor sama penyakit ujub, mana yang lebih bahaya? Ya, Masya Allah ya. Hati-hati dengan hati ya. Maka bismillah. Apa saja kok penyakit hati yang mesti diwaspadai? Yuk kita coba bahas ya. Dulu guru kami menyebutkan penyakit-penyakit tersebut adalah shimun taki'u cidun. Apa tuh? Mohon maaf bukan ayat Al-Quran ya Bu ya. Itu singkatan Bu ya. Shimun taki'u cidun. Shi-nya syirik. Mun munafik. Shimun taki takabur. Ki dengki. Taki'u u-nya ujub. Terakhir cidun, bahasa Arab nggak ada huruf C. Cidun, cinta dunia. Dibahas satu-satu. Ya, coba ya. Shimun takiut cidun. Syirik kita tahu ya, menyekutukan Allah. Tapi nanti terbagi jadi dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada yang terang-terangan, ada yang samar. Ya. Kalau yang terang-terangan mah jelas ya, dia nyembah ulekan sambal, botol kecap ya. Ya, apapun yang disembah selain Allah berarti ya udah kesyirikan. Tapi ada lagi Bu syirik yang samar. Salah satu contohnya adalah riya. Ulangi. Riya itu apa Bu? Ada yang menjawab pamer ya. Kurang tepat Bu. Seingat saya ini pendapatnya Imam Hasan Al-Basri ya, menyebutkan bahwa riya itu adalah bukan pamer Bu, tapi melakukan amalan tapi bukan untuk Allah. Contoh, sholat karena lagi ada calon mertua, ya, gitu ya. Bukan pamer jadinya ya. Dan ini bahaya. Kenapa? Kita ibadah, satu-satunya zat yang layak diibadahi cuman Allah. Kita pengen rezeki adanya dari Allah, pengen surga Allah yang punya surga, takut neraka cuman Allah yang bisa nyelamatin. Terus kita beribadah bukan untuk Allah, terus minta tolong kepada siapa berarti? Ya Allah nggak mau ngasih ya. Kamu ibadahnya juga bukan untuk saya ya. Allahnya mungkin seperti itu ya, kan seperti itu. Nah, itu dia riya ya ngelakuin. Dan jelas Bu ya, kan kita ibadah ngarep pahala, tapi yang punya hak ngasih pahala cuman Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu bukan untuk Allah, ya habis ya. Nauzubillah. Wah, apalagi kalau sampai disebut-sebut ya. Anak-anak kecil lari di masjid. Kalian gak tahu saya capek 5 tahun membangun masjid ini. Ajib ya. Pahala bangun masjid 5 tahun hilang dengan ngomel 5 detik. Rugi tidak? Hati-hati, hilang Bu, sehilang-hilangnya itu Bu ya. Nauzubillah. Kenapa? Karena padahal 50.000 tahun sebelum si bapak dan si masjid diciptakan, Allah udah nentuin di situ bakal ada masjid. Allah cuma memilih sebagian hambanya untuk jadi jalan. Maha baiknya Allah, orang yang jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Apa syaratnya? Ngilang udah jangan ngaku-ngaku. Allah ini mah bukan saya. Ya. Aslinya kan berarti Allah yang bangun. Atau contoh, jalan ke lampu merah nih Bu. Ngasih uang ke yang di lampu merah. Terus aslinya, faktanya itu yang kita sedekahin, berarti sejatinya memang ada rezeki orang itu yang nyangkut di dompet kita Bu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita tahan sebagaimanapun juga. Kalau kata Allah itu rezeki dia, pasti nyampe ke orang itu. Betul? Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada salah satu hambanya. Kita cuma jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Syaratnya gimana? Ngilang udah jangan ngaku-ngaku ya. Lagian ngaku-ngaku juga nggak enak didengarnya. Ini buat kamu ya, saya kaya soalnya ya.
kerja yang benar biar kayak saya. Nggak enak Bu didengarnya Bu, ya malah nyakitin, ya. Naudzubillah, naudzubillah, ya. Ria, ya, hati-hati. Ini ya Allah amat sangat menghilangkan pahala, menggugurkan pahala. Syirik, apa tadi? Munafik. Munafik sebetulnya orangnya Bu, ya. Nama sifatnya apa? Nifak, nifak, ya. Seingat saya secara lughawi, secara bahasa, kata guru saya, nifak itu lobang-lobang yang ada di tanah Bu. Jadi nanti ada tikus muncul dari situ, kalau masuk lagi, ntar muncul lagi di mana gitu, ya. Ibu tahu mainan di time zone yang mukul-mukulin tikus dari lobang-lobang? Kayak gitu tuh nifak Bu, secara bahasa, ya. Nah nanti secara makna baru, ya. Kadang orang suka nerjemahin, oh di depan ngomongnya A, di belakang B, ya. Beda-beda, berkepala dua, ya. Padahal diperhatiin kepalanya tetap satu, ya. Masya Allah.